Sebuah desa yang ingin sukses dan maju adalah desa yang mampu mengangkat dan memakmurkan warganya dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal dan memberikan peluang kepada masyarakatnya. Seperti Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang telah membuka sebuah kafe melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Kafe baru yang diberi nama Mloko Jajar ini terletak di lereng Wilis dari ketinggian 900 meter dari Telaga Ngebel. Wisata Mloko Jajar juga dibuka cafe shop dengan berbagai fasilitas pendukung kenyamanan pengunjung, mulai dari gazebo, penataan area parkir, spot selfie, dan area ngopi sambil menikmati indahnya pemandangan. Cafe Mloko Jajar sudah dihadiri oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, Dinas Pariwisata, dan Forkopimcam Ngebel. Sijo, Kepala Desa Pupus saat berbincang dengan Sujat Miko, Ketua LPKSM Paso Pati Madiun, menceritakan tentang asal-usul nama Cafe Shop Mloko Jajar dan pengelolaan anggaran sehingga bisa terwujud menjadi tempat wisata yang bisa menarik perhatian pengunjung. Nah, karena agro itu identik dengan tanaman buah-buahan, sebenarnya tahun 2019 itu di tanah DKD Desa Pupus sudah saya tanami kurang lebih 1000 pohon dari beberapa varietas tanaman buah-buahan. Ada duren musangking, ada duren bawor, ada buah kelengkeng, jambu madu deli itu yang sangat banyak, termasuk paling banyak jambu madu deli. Juga ada sawo, apokat, dan blimbing, juga ada nangka kerdil, kan gitu. Nah, karena kami berpikir terkait dengan agrowisata karena tanamannya buah-buahan, otomatis kan menunggu waktu yang cukup lama. Nah, maka dari itu kami gandeng dengan BUMDes Desa Pupus, BUMDes Sumber Makmur Desa Pupus. Akhirnya kita menggali gagasan supaya tidak terlalu lama untuk menggali PAD-nya. Akhirnya muncullah sebuah gagasan mendirikan sebuah kafe yang di situ dinamakan Shop Cafe Mloko Jajar. Nah, setelah di tanggal 19 Mei kemarin sengaja kita lakukan grand opening untuk membuka kafe Mloko Jajar. Kami mengundang beliau Bapak Bupati Ponorogo. Akhirnya saat itu beliaunya Bapak Bupati juga berkenan hadir. Alhamdulillah dengan setelah kita grand opening tanggal 19 Mei, tanggal 20 langsung Kafe Mloko Jajar kita buka. Lewat media sosial, gandeng anak-anak muda, akhirnya juga banyak anak-anak muda yang tertarik ke Cafe Shop Mloko Jajar. Karena di sini memang menurut kami beda. Di sini itu pandangannya bebas, luas, dan kalau nyantai di sini memang tidak bising. Jadi termasuk orang-orang yang mungkin pengen berkunjung ke sini, pengen nyantai di sini, nyaman. Saya kira nyaman. Gitu ya, alami. Semua alami gitu. Kenapa kok Mbak Lurah sendiri mengambil lokasi di wilayah Dusun Mloko Jajar sini, Pak ya? Maksudnya ya. Mloko Jajar itu apa, Mbak? Nah, gini, kan dulunya tempat ini memang sejak saya kecil itu memang sudah terkenal lokasi sini itu dinamakan Mloko Jajar. Nah, Mloko Jajar itu memang sejarahnya dulu di tempat ini memang banyak pepohonan yang namanya pohon mloko. Nah, pohon mloko itu daunnya seperti daun asem, terus itu ada buahnya kecil-kecil, bulat-bulat, itu rasanya agak kecut. Tapi setelah dinikmati agak lama itu akan semakin manis gitu loh. Bisa dikonsumsi. Nah, bisa gitu dikonsumsi gitu. Jadi ya sejarahnya Mloko Jajar memang tempat ini dulunya memang dengan nenek moyang kita sudah dinamakan Mloko Jajar. Kalau anggaran sementara ini karena di tahun 2019
2014 Mm-mm. itu sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2014 Heeh. itu kan terkait tentang penggunaan anggaran dana desa. Hmm. Nah, selang 1 tahun kemudian itu di tahun 2015 Mm-mm. itu kan diatur ketika desa tersebut memang punya potensi, Mm-mm. itu kan desa gandeng dengan BUMDes, Mm-mm. itu kan anggaran dana desa bisa untuk pengembangan wisata desa. Yang Nah, dikelola memang BUMDes itu dari mana? ya dikelola oleh BUMDes. Mm-mm. Jadi sementara ini kami memang dengan keterbatasan anggaran untuk membangun agrowisata memang baru kita murni dari dana desa seperti itu. Mungkin ke depan baru akan mengembangkan lagi dan memerlukan biaya lagi. Sampai saat ini pernah mengajukan dana melalui dinas-dinas terkait seperti dinas pariwisata atau sampai kementerian, sudah mengarah ke situ, Mbak Ura? Sebenarnya bisa, cuman saya sendiri menyadari karena belum rezekinya, jadi untuk Desa Pupus untuk pengembangan wisata ini belum dikasih atau bagaimana, saya sendiri kurang tahu. Tapi harapan kami karena ini memang tujuan kami juga untuk menggali PAD. Setelah desa itu punya PAD, otomatis siapa yang akan diuntungkan? Semua masyarakat Desa Pupus secara umum. Saya yakin itu. Mudah-mudahan dengan dinas terkait memperhatikan apa yang menjadi gagasan kami saat ini. Harapan kami demikian. Iya. Mungkin ke depan baru mesti ada ide-ide yang mau saya kembangkan selain ini ya, Mbak ya. Iya, Mungkin betul. pengembangan kafenya atau pengembangan sampai ke villa itu ada, Mbak Ura? Ada. Jadi gini, sementara ini orang berkunjung ke Bloko Jajar, memang yang saya sajikan kan sementara ini KP ya. Tapi untuk pemikiran ke depan bukan gitu. Jadi KP itu menjadikan nilai tambah. Jadi memang tujuan kami berkunjung ke Bloko Jajar ini perlu ada edukasi-edukasi wisata yang memang harapan kami menarik untuk berkunjung ke sini. Nah, Tidak KP satu tujuan gitu, nah, Pak, ya? bukan Tidak satu tujuan. itu Ya. tok, gitu. Harapan kami banyak tujuan dan banyak potensi yang memang terus saya kembangkan. Jadi setiap tahun kita bisa menganggarkan, terus setiap tahun bisa kita kembangkan. Jadi gini, mimpi besar kami, harapan kami ke depan di Bloko Jajar ini orang-orang dari wilayah lain ke sini itu maunya untuk studi banding. Harapan kami gitu. Oh, seperti itu. Iya. Agrowisata Mloko Jajar dalam pengembangannya didukung langsung oleh dana desa tahun 2021 sebesar 290 juta dan 50 juta di tahun 2022 untuk pengembangan selanjutnya. Semoga bisa mendobrak agrowisata Desa Pupus dalam jangka panjang. Pasopati News, Madiun.